Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi penemuan dan pengembangan obat baru di industri farmasi. Penemuan dan pengembangan obat harus terus-menerus dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi dunia kesehatan. Industri farmasi sendiri merupakan sektor yang paling insentif dan inovatif dibandingkan dengan industri lainnya. Sehingga penelitian dan pengembangan sangat penting dan sangat harus dilakukan untuk dapat bertahan dalam persaingan terhadap industri farmasi yang lain. Proses penemuan obat baru, tahap pertama yaitu penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Suatu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat secara aktif dan dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai bahan obat yang efektif. Kemudian dilanjutkan dengan screening senyawa obat, yaitu dengan mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Selanjutnya, tahap optimasi senyawa secara komputasi. Kemudian dilakukan perancangan formula yang sesuai agar obat dapat dihantarkan dengan baik pada target obat. Dilanjutkan dengan uji praklinis, yaitu secara in vitro menggunakan kultur sel terisolasi atau dengan in vivo, yaitu menggunakan hewan percobaan uji. Kemudian tahap terakhir yaitu uji klinis, di mana ketika obat telah dinyatakan dapat memberikan kemanfaatan dan keamanan pada hewan percobaan. Uji klinis harus dilakukan sesuai dengan kode etik. Uji klinis terdiri dari 4 fase. Fase pertama untuk menentukan hubungan dosis dengan efek yang akan ditimbulkan. Fase kedua penentuan stabilitas bentuk sediaan obat. Fase ketiga yaitu membandingkan efek dan keamanan obat yang dikembangkan dengan obat yang telah ada. Kemudian fase keempat Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk life cycle. Produk life cycle atau siklus hidup produk merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai ditarik dari pasar. Hal ini juga menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu produk yang benar-benar dari awal hingga ke tahap akhir. Produk life cycle atau PLC memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan pengenalan, introduction, tahapan pengembangan, growth, tahapan pematangan, maturity, dan tahapan penurunan atau decline. Berikut grafik dari produk life cycle dapat kita lihat di sini ada 4 tahapan, yaitu introduction, growth, maturity, and decline, dan masing-masing di sini dapat kita lihat dari pendapatan dan keuntungannya berbeda, yang mana pada masa introduction ini masih pengenalan sehingga masih di bawah, dan kemudian memuncak pada masa growth atau maturity, dan kemudian menurun kembali pada masa decline. Selanjutnya proses pengembangan produk. Kita melakukan studi pustaka dan preformulasi. Pada tahapan ini, kita melakukan identifikasi pada bahan baku yang kita gunakan meliputi identifikasi kimia, fisika, dan syarat khusus. Ada begitu banyak aturan tentang bahan-bahan tertentu, misalnya obat golongan psiko, narkotika, dan lainnya. Produk ini memerlukan aturan khusus sehingga tidak bisa sembarangan mengembangkan obat-obat tersebut. Kemudian, kita lakukan identifikasi treatment khusus, misalnya obat-obatan steril, apakah digunakan secara aseptis atau non-aseptis. Kemudian juga kita lakukan studi pustaka mengenai metode analisisnya. Berikutnya, kita harus bisa membuat perkiraan, kira-kira. Kemudian pengembangan formulasi skala laboratorium. Yang pertama kita melakukan evaluasi bahan baku. Kemudian kita melakukan trial formulasi. Di sini kita melakukan verifikasi spesifikasi bahan baku tadi. Kita menetapkan parameter kritis, kita menetapkan kemasan nantinya. Kemudian kita melakukan metode analisis, yaitu kita melakukan verifikasi metode analisis yang nantinya penting untuk menentukan pengujian. Kemudian stabilitas, kita melakukan verifikasi bahan baku, source bahan baku, formula, dan proses. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan obat. Yang pertama ada faktor fisiologi, kemudian ada faktor fisikokimia, dan kemudian ada faktor bentuk sediaan. Kemudian pengembangan metode analisa bahan dan produk jadi. Yang pertama spesifikasi dan metode analisis bahan baku sesuai monografi. Kemudian ada spesifikasi dan metode analisis obat jadi sesuai monografi. Hal ini harus sesuai dengan farmakope atau USP atau referensi lainnya. Kemudian validasi uji disolusi obat. Jadi hal ini sangat penting karena untuk mengetahui penghantaran obatnya apakah efisien atau tidak. Kemudian ada validasi penetapan kadar. Kemudian ada pengembangan uji disolusi. Kemudian pengembangan kemasan. Yang pertama seleksi kemasan primer sesuai karakteristik. Hal ini kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Apakah obat itu menggunakan strip, apakah obat itu menggunakan
botol, dan sebagainya. Kemudian merujuk kemasan produk inovator. Kemudian penyesuaian dengan fasilitas manufaktur. Misalnya di perusahaan kita tidak ada alat strip, kita jangan memaksakan untuk memproduksi obat menggunakan kemasan strip. Selanjutnya pembuatan desain kemasan sesuai regulasi. Di sini misalnya pada etiket harus apa saja yang tercantum di dalam etiket. Setelah pengembangan skala laboratorium, obat tidak dapat langsung dikembangkan dalam skala produksi, namun perlu melalui tahapan pengembangan skala pilot yang merupakan 1/10 bagian dari skala produksi atau 100.000 tablet atau kapsul. Pada pengembangan ini akan dilakukan trial 2 batch skala pilot ataupun untuk produk kritis yang memerlukan penanganan khusus ditambah 1 batch kecil dari normal, yang mana trial ini untuk memantapkan proses dan juga untuk identifikasi tahapan kritis serta manufacturing control dalam menjamin mutunya. Kemudian terdapat metode analisis yang akan digunakan dan uji stabilitas, yang mana hasil dari uji ini akan digunakan untuk regresasi obat pada BPOM. Selain itu juga bertujuan untuk pemantapan spesifikasi bahan, pemantapan spesifikasi produk, dan pemantapan sumber dari bahan baku. Yang mana untuk pengujian stabilitas, Indonesia masuk ke dalam zona 4 yang mengacu pada ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Products yang digunakan oleh BPOM. Selain diperoleh data uji stabilitas, pada pengembangan skala pilot juga diperoleh data BE atau bioequivalency, yang mana di Indonesia sendiri karena banyak dikembangkan obat kopi, sehingga wajib dilakukan uji bioequivalency untuk dibandingkan dengan obat komparatornya. Untuk uji stabilitas ada secara real time dan juga dipercepat pada kondisi penyimpanan tertentu dan pada beberapa titik sampling, yang mana apabila menggunakan data stabilitas dipercepat untuk pendaftarannya, maka waktu expirednya 2 tahun. Namun apabila ingin lebih lama, dapat dilanjutkan secara real time. Pelaksanaan uji ekivalensi diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 tentang obat wajib ekivalensi. Dibagi menjadi 2, in vivo yaitu uji bioekivalensi untuk menunjukkan bioekivalensi antara obat uji dengan obat invator atau obat komparatornya. Sedangkan in vitro atau uji disolusi terbanding untuk menunjukkan simetris profil disolusi antara obat uji dengan obat invator atau komparatornya. Mengurut pada aturan sebelumnya, yang mana uji bioekivalensi sendiri memiliki daftar obat-obat yang wajib untuk dilakukan uji bioekivalensi, sedangkan obat-obat yang tidak terdapat pada daftar obat-obat tersebut dilakukan untuk uji UDT atau uji disolusi terbanding. Uji bioekivalensi diatur pada Peraturan Kepala BPOM Tahun 2005 tentang pedoman uji bioekivalen, di mana 2 produk disebut bioekivalen ataupun tidak bioekivalen sesuai dengan persyaratan yang tertera pada pedoman. Produk-produk obat yang memerlukan uji bioekivalensi in vivo memiliki 1 atau lebih kriteria, sebagaimana yang telah tertera seperti ini. Berdasarkan peraturan terbaru, terdapat 134 obat yang wajib untuk melakukan uji bioekivalensi. Kemudian ini adalah bagian untuk hal-hal yang harus diperhatikan sebelum uji bioekivalensi. Dilakukan uji UDT pada pH yang telah ditetapkan, kemudian dilihat pH sesuai atau tidak, dan diambil kesimpulan. Produk obat yang cukup dilakukan uji ekivalensi in vitro atau uji disolusi terbanding. Yang pertama, produk obat yang tidak memerlukan studi in vivo. Yang kedua, produk obat kopi yang hanya berbeda kekuatan UDT. Produk ini dibagi menjadi 3, yaitu tablet lepas cepat, kapsul berisi butir-butir lepas lambat, dan tablet lepas lambat. Yang ketiga itu berdasarkan sistem klasifikasi BCS dari zat aktif. UDT dilakukan dengan menggunakan metode basket pada 100 rpm atau metode pedal pada 50 rpm dalam media pH 1,8, pH 4,5, dan pH 6,8. Adapun waktu-waktu pengambilan sampel untuk produk obat lepas cepat yaitu 10, 15, 30, 45, dan 60 menit. Digunakan produk obat minimal 12 unit dosis. Profil disolusi dibandingkan dengan menggunakan faktor kemiripan F2 yang dihitung dengan persamaan berikut. Quality by design merupakan pendekatan sistematis pada pengembangan produk yang dimulai dengan menetapkan tujuan, mengacu pada pemahaman produk seperti bahan baku, proses produksi, titik kritis, bagaimana pengujiannya, dan semuanya. QPD seperti kita mengkuliti semua bahan yang akan kita produksi nantinya. Pendekatan tadi dilakukan dengan data-data ilmiah dan quality risk management. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.